Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen. Saya Hizki Ananda Fiari Ujung dengan NIM 133244014 akan mempresentasikan laporan penelitian kelompok saya yang berjudul Rancangan Mekanisme Alat Pencapit Empat Rahang menggunakan SolidWorks dan 3D Print. Anggota kelompok 4 terdiri dari Aurora, saya Hizkia, Ahmad Zaidan, Ahmad Torik, Dedia, dan Hisham. Latar belakang penelitian kami dilandasi oleh meningkatnya kebutuhan industri akan alat pencapit yang presisi dan mampu menjepit benda-benda yang tidak beraturan. Pencapit konvensional kami nilai tidak cukup adaptif sehingga kami mengusulkan sebuah solusi berupa pencapit empat rahang berbasis mekanisme four-bar linkage. Rumusan masalah kami terdiri dari 3 poin. Pertama, bagaimana kami bisa merancang struktur mekanisme yang stabil dan simetris. Kedua, bagaimana kami merancang pergerakan hubungan empat rahang secara efisien. Dan yang terakhir, apa saja komponen-komponen penting yang menentukan efektivitas pergerakan mekanisme kami. Tujuan penelitian kami sejalan dengan rumusan masalah, yakni untuk mengetahui cara merancang struktur mekanisme yang stabil dan simetris. Yang kedua, untuk mengetahui cara merancang pergerakan mekanisme hubungan empat rahang secara efisien. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagian yang penting dalam menentukan efektivitas pergerakan mekanisme alat pencapit empat rahang kami. Aspek apa saja yang dikaji? Aspek-aspek yang akan dikaji meliputi perancangan mekanisme, keekonomian dan efisiensi produksi, pemilihan material dan proses manufaktur, serta fungsionalitas dan potensi aplikasi. Metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode rekayasa. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah observasi, yang merujuk pada teori observasi menurut Kriantono dan Bung In. Sistematika penelitian kami terdiri dari bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, aspek yang dikaji, tujuan, metode penelitian, teknik pengambilan data, dan sistematika penulisan. Lalu ada bab kedua yang berisi teori-teori dasar dari four-bar linkage, serta alat-alat pencapit empat rahang. Kemudian ada bab 3 yang berisi tentang analisis rancangan pembuatan alatnya. Dan yang terakhir ada bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran kami terkait penelitian. Definisi four-bar linkage adalah mekanisme gerak planar yang terdiri dari 4 batang kaku yang membentuk rangkaian tertutup dengan 4 sendi putar. Mekanisme ini memiliki 1 derajat kebebasan dan gerakannya dipengaruhi sesuai dari teorema Grashof. Menghasilkan konfigurasi, ada 3 konfigurasi seperti crank rocker, double crank, dan double rocker. Nah, apa sih double crank itu? Disebut juga sebagai mekanisme tautan seret. Double cranks memiliki 2 engkol yang berseberangan dan mampu berputar penuh sebesar 360 derajat, baik secara input maupun output, sehingga gerakan yang dihasilkan dari mekanisme ini akan kontinu, artinya terus berlanjut tanpa henti. Kemudian ada jenis yang kedua, dinamai rocker crank. Mekanisme ini memiliki input yang berputar penuh, sementara outputnya hanya berayun dalam sudut tertentu. Umumnya, ini hanya digunakan pada model CRR atau crank rocker rocker untuk mengubah gerak rotasi menjadi osilasi. Dan yang terakhir ada double rockers. Ini mekanismenya digunakan ketika syarat rocker crank tidak terpenuhi. Input maupun outputnya hanya berupa batang yang berayun terbatas. Tidak ada batang yang berotasi penuh, sehingga nggak bisa gerakan kontinu seperti double crank. Nah, jadi prinsip kerja dari four-bar linkage mechanism ini, pertama itu ada pemutaran titik pusat. Jadi sistemnya akan digerakkan dengan memutar satu titik pusat melalui tuas manual atau aktuator yang mengaktifkan sistem ulir atau roda gigi. Jadi ini, misalnya ini mekanisme forward linkage-nya. Nanti titik pusatnya ada di sini akan diputar. Kemudian yang kedua adalah penggerakan rahang. Ketika diputar, rahangnya akan bergerak sehingga dari putaran titik pusat tadi, keempat rahangnya bergerak menuju atau menjauhi pusat dengan kecepatan dan jarak yang seimbang. Jadi kalau diputar dia gini, kalau diputar secara baliknya dia bakal turun. Kemudian penjepitan objek. Dengan pergerakan rahang yang tadi, yang diputar tadi, objeknya nanti akan dijepit secara stabil dari 4 arah
sehingga distribusi gayanya itu merata dan barangnya itu nggak terdeformasi. Jadi nggak berubah bentuk lah barangnya. Tekanannya sesuai yang diperlukan gitu. Jadi gambaran umum rancangan pencapitnya itu kayak beginilah. Jadi ini ada bagian lengkung ini eh disambungkan dengan bagian pencapitnya. Ini yang bakal naik turunin rahangnya. Lalu ini ada rahangnya sendiri. Lalu ini ada bagian yang diputar untuk menaikkan rahangnya atau menurunkan rahangnya. Lalu dan bahan dalam pembuatan pencapit ini pertama ada filamen. Tuh, kemudian ada kawat berdiameter 2 mm dan yang terakhir ada lem. Lalu alat yang digunakan itu ada aplikasi SolidWorks dan 3D printer. Jadi mekanisme kerja pencapit ini menggunakan mekanisme double crank yang tadi kita bahas. Dia memiliki batang masuk dan keluar yang dapat berputar penuh dan didukung oleh batang penghubung yang lebih pendek dari batang penahan. Keempat batangnya bergerak bersamaan untuk membuka dan menutup lengkungan. Efektivitas pergerakan ini sangat tergantung pada batang yang membuka lengkungan dengan penampang bergerak. Jadi bagian ini itu sangat mempengaruhi efektivitas dari alat ini. Lalu analisis efektivitas pergerakan pencapit. Pencapit ini bergerak vertikal untuk membuka atau menutup lengkungan. Kunci utama efektivitasnya ada pada kekokohan dan kelancaran gerak bagian panan atas terhadap tabung. Jadi pergerakannya itu akan semakin optimal kalau ukuran antara penampang dan lengkungannya tidak terlalu rapat atau kaku. Jadi setiap komponennya itu harus ada celah yang tepat lah agar pergerakan antar bagiannya itu lebih lancar. Kalau celahnya terlalu sempit dan pemasangannya sulit, ini akan menghambat gerakan dan berisiko menyebabkan kerusakan atau patah pada alat pencapitnya gitu. Uh, jadi kendala dalam perancangan pencapitnya itu pertama ada kesulitan dalam melakukan pengukuran pada model digital perangkat. Jadi saat mengukurnya menggunakan software SolidWorks itu agak sulit lah menyamakannya dengan ukuran dari yang asli sama yang di tutorial. Skalanya sulit. Kemudian dari model digitalnya kendalanya ada juga pada tahap pengajuan untuk pencetakan fisik. Jadi ada miskom lah dengan koordinator printingnya yang mengakibatkan kuantitas cetakan tidak lengkap dan adanya perbedaan antara model digital dan fisik. Kemudian setelah revisi pada model digital, model fisiknya awalnya salah ukurannya. Kemudian direvisi agar perakitannya lebih mudah. Jadi kami membuat bagian baru dengan mengurangi ukuran pada bagian sambungan. Revisi ini diharapkan membuat pergerakan setiap bagiannya menjadi lebih halus dan sesuai. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai struktur pencapit yang stabil dan simetris, kita perlu perencanaan mekanisme dalam bentuk digital yang benar-benar matang sebelum masuk ke tahap pembuatan fisik. Dan kami menggunakan aplikasi SolidWorks untuk perencanaan digital ini karena kemudahan dan ketelitiannya yang sangat tinggi sesuai dengan hasil cetak fisik. Pun masih terdapat beberapa kekurangannya, tetapi memang aplikasi SolidWorks ini salah satu aplikasi terbaik lah untuk merancang dan merekayasa barang seperti ini. Kemudian kerangka pencapit harus kokoh agar bagian yang bergerak dapat berfungsi dengan stabil. Kerangka yang kurang kokoh justru berisiko patah dan merusak pencapit tadi. Lalu simulasi digital itu sangat penting di SolidWorks karena kalau simulasinya berjalan baik ya berarti uh, setelah di print harusnya ya bisa sesuai lah dengan apa yang sudah diperhitungkan di software SolidWorks. Kemudian tiap bagian dalam pencapit itu benar-benar penting untuk efektif pergerakan. Kesalahan satu bagian saja itu akan menyebabkan cacat pada fungsi alatnya. Jadi memang semua bagiannya itu harus dihitung dengan presisi tinggi. Makanya kami memang menggunakan software SolidWorks ini karena ya tingkat presisinya tinggi gitu. Jadi saran kami dalam pembuatan modul digital tuh perlu adanya toleransi terhadap ukuran sambungan antar bagian. Jadi saat perancangannya, bagian-bagian yang akan dijadikan konektor itu harus diberi toleransi lah, agar saat nanti dirakit
nggak tersangkut gitu atau nge-stuck, nggak bisa dipasang. Kalau ukurannya terlalu sama persis ya susah, karena kan yang pasang nanti tetap manusia bukan robot. Jadi kalau ukurannya sama itu justru bakal nggak pas. Untuk membuat model digital, pembuat itu harus tidaknya menguasai dasar dari SolidWorks lah. Kebetulan kami memang sudah mempelajarinya di mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Begitu. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam laporan kami. Sekian presentasi saya dari kelompok 4. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata dan laporan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.